Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmia Septarisa, mahasiswa akuntansi 2018 yang dalam hal ini akan mereview sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah etika profesi. Baik, kita mulai saja. Di awal film itu menceritakan seorang penulis yang bernama Tuan Herman Melville yang datang menemui Tom Nickerson untuk menanyakan kisah sebenarnya mengenai kapal Essex karena ia ingin sekali mengangkat kisah itu dalam tulisannya yang berbentuk novel. Namun, satu-satunya awak kapal Essex yang masih hidup saat itu tidak mau menceritakan kisah sebenarnya bahkan kepada istrinya sendiri. Sampai istrinya berusaha membujuk agar ia mau bersuara guna mencari tambahan uang dari bayaran Tuan Herman Melville atas cerita yang akan didengarnya dari Tom Nickerson. Kemudian, karena kondisi perekonomian yang sedang sulit, juga desakan dari istrinya, sehingga Tuan Tom Nickerson mulai menceritakan kejadian sebenarnya tentang kapal Essex. Nah, kisah kapal Essex ini adalah kisah dua orang, yaitu Kapten George Pollard dan kelasi pertamanya, yaitu Owen Chase. Film In the Heart of the Sea ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1820 tentang beberapa nelayan yang berburu ikan paus untuk diambil minyaknya, yang kemudian dijadikan bahan bakar atau penerang sebuah lampu, karena pada tahun 1820-an belum ada yang menemukan minyak bumi. Jadi, nelayan-nelayan itu berburu ikan paus. Namun ikan paus yang mereka hadapi ternyata berbeda. Bisa dikatakan ternyata paus itu merupakan paus iblis. Oleh karena itu, pada saat melawan paus tersebut, kapal mereka hancur dan terpaksa mereka terombang-ambing di laut menggunakan perahu kecil selama berbulan-bulan. Dalam kisah itu, dikisahkan bahwa Owen Chase yang merupakan seorang nelayan yang terkenal dalam menangkap ikan paus untuk diambil minyaknya. Suatu hari, dia telah dijanjikan akan memimpin kapal Essex untuk menjadi kapten. Tapi sayangnya, tiba-tiba rencana tersebut berubah. Para pengusaha kapal tiba-tiba memilih George Pollard dari keluarga pelaut Pollard yang terkenal untuk memimpin kapal Essex sebagai kapten. Sementara Chase dipilih sebagai kelasi pertama. Chase merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Namun, Chase terpaksa mengikuti kemauan para petinggi perusahaan, mengingat ia sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Pada awal perjalanan, mereka sukses dalam menangkap ikan paus dan mengambil minyak dari ikan paus tersebut, sesuai dengan tujuan mereka. 1 bulan penuh kapal Essex mengitari Tanjung Hurt lalu meninggalkan Atlantik Selatan dengan sedikit harapan situasi akan membaik. Namun, ketika sampai di Pasifik, mereka tak berhasil menemukan paus lagi karena kini keadaan paus sudah mulai berkurang. Dan setelah setahun berada di laut, penyimpanan makanan mereka mulai kosong dan singkatnya mereka sampai di sebuah pulau. Di sana mereka menjual beberapa minyak untuk membeli bahan makanan dan mereka mendapat informasi tentang keberadaan ratusan ekor paus yang siap diburu, namun jaraknya amat sangat jauh. Ditambah, ternyata ada seekor paus raksasa yang menjaga ratusan paus tersebut. Akhirnya, dengan ketamakan dan kebutaan yang dimiliki oleh dua orang tadi, yaitu kapten dan kelasi pertama, akhirnya mereka bertekad untuk mencari keberadaan ratusan paus tersebut. Mereka menemukan kawasan paus yang jumlahnya sekitar ratusan. Dalam perjalanan pemburuan paus tersebut,
kapal Essex dihantam oleh paus raksasa yang dikabarkan paus itulah paus iblis yang menyebabkan kapal Essex sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan akan tenggelam. Sehingga penghuni kapal tersebut segera pindah ke perahu. Nah, kemudian beberapa adegan atau potongan kisah yang berkaitan dengan materi-materi mata kuliah profesi bisnis telah saya rangkum. Yang pertama, keterkaitan dengan materi profesi atau pengertian profesi sendiri. Itu dibuktikan pada adegan Owen Chase yang dipilih untuk menjadi klasik pertama karena memang berkompetensi dan ia memiliki kemampuan yang tinggi dalam berlayar dan memburu ikan paus. Kedua, keterkaitan dengan materi prinsip dasar etis bagi profesi ditunjukkan dalam adegan Owen Chase yang bersikap profesional untuk menerima posisi klasi meskipun sebelumnya ia dijanjikan sebagai posisi kapten. Ia juga bertanggung jawab pada keselamatan kapal dengan menolak untuk membuka layar kapal saat berhadapan dengan ombak besar dan badai, meski pada akhirnya ia tetap mengalah karena keegoisan sang kapten dan Owen harus tetap tunduk pada perintah kapten kapal. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan materi fraud atau kecurangan. Nah, ada satu adegan yang menunjukkan kecurangan seorang kapten, yaitu George Pollard, yaitu setelah ia memerintahkan Chase untuk membentangkan layar sehingga kapal menjadi oleng yang terhempas oleh ombak dan badai. Tiba-tiba kapten meminta Chase untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada seluruh awak kapal karena telah membawa mereka ke dalam badai tersebut. Padahal sebenarnya kaptenlah yang memaksa Chase untuk membuka layar dan itu bukan keinginan Chase sendiri, sehingga mengakibatkan beberapa awak kapal terancam terhempas ke dalam lautan dan meninggal di tengah pelayaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kejahatan kerah putih, di mana pada kejadian Kapten Pollard dan Chase dipanggil untuk menghadap petinggi-petinggi perusahaan kesaksian. Pollard pun mulai menceritakan tentang kejadian yang mereka alami selama berada di laut dan pelayaran. Pertama, mereka banyak kehilangan jiwa dan barang-barang, lalu mereka akan membuat sebuah laporan mengenai kejadian itu. Namun, jika mereka jujur, maka akan berakibat buruk bagi seluruh industri. Lalu, mereka disuruh untuk membuat kesaksian palsu agar tidak industri mereka. Baik, mungkin hanya itu keterkaitan materi etika profesi dengan review film yang telah saya lakukan terhadap film yang berjudul In the Heart of the Sea. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.